sholat sampai keluar dari waktunya, kita katakan bila udzur, tanpa udzur syar'i. Kita katakan kamu tidak bisa mengqadha'nya. Kita katakan kamu tidak bisa mengqadha'nya. Ini jumhur ulama mengatakan wajib mengqadha' salat itu. Ini jumhur ulama mengatakan wajib mengqadha' salat itu. Dalilnya apa? Karena kalau orang ketiduran aja wajib qadha. Kalau orang lupa aja wajib qadha, berarti orang yang sengaja lebih wajib lagi buat dia. Kalau orang lupa aja wajib qadha, berarti orang yang sengaja lebih wajib lagi buat dia. Walaupun tidak diterima sholatnya, walaupun dia berdosa karena mengeluarkan sholat di luar waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya kali ini akan mengomentari pendapat atau silang pendapat dua orang Ustadz Wahabi. Ini sesama Wahabi terjadi silang pendapat. Jika sesuai dengan pemahaman orang-orang Wahabi bahwa semuanya dikembalikan terhadap Al-Quran dan hadis, tentunya tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kenyataannya dua orang Ustadz Wahabi ini yang sama-sama lulusan Timur Tengah. Yang pertama Ustadz Farhan Abu Furaihan LC, yang kedua Dr. Syafiq Risa Basalamah. Ini terjadi dua pendapat. Masalah mengqadha sholat bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa udzur. Menurut pendapat Farhan Abu Furaihan, Ustadz Farhan Abu Furaihan LC, bahwa saya katakan, kata beliau, saya katakan tidak usah diqadha sholatnya. Ini menurut Farhan Abu Furaihan. Jika orang tidak sholat, memang disengaja tidak mengerjakan sholat sehingga lepas waktunya, maka menurut pendapat beliau tidak usah diqadha sholatnya. Sedangkan menurut pendapat Ustadz Dr. Syafiq Risa Basalamah, orang yang meninggalkan sholat, baik itu disengaja ataupun karena udzur, maka wajib untuk mengqadha sholatnya. Ini pendapat jumhur ulama, kata Syafiq Risa Basalamah. Dalil beliau Ustadz Syafiq Risa Basalamah ini, kenapa wajib qadha? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kenapa wajib qadha? Dalilnya beliau pakai qiyas aulawi. Jika orang yang tertidur, orang yang ketiduran, orang yang lupa saja wajib qadha, apalagi lebih-lebih orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka ini lebih harus mengqadha. Yang lupa saja, ketiduran saja wajib qadha, apalagi yang dengan disengaja. Ini pakai qiyas aulawi Ustadz Syafiq Risa Basalamah. Kali ini saya mendukung pendapatnya Ustadz Syafiq Risa Basalamah yang mengatakan wajib qadha. Karena memang ini sesuai dengan pendapatnya jumhur ulama. Dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, 4 mazhab ini semuanya mengatakan wajib qadha. Baik sholat itu ditinggalkan karena udzur ataupun karena memang sengaja tidak sholat sehingga keluar waktunya, maka semuanya ini menurut mazhab yang 4 wajib qadha. Cuman 3 mazhab, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah ini baik udzur ataupun tidak dengan sengaja meninggalkan sholat, maka walaupun bukan karena udzur ataupun karena udzur, maka tetap wajib mengqadha sholat alal fauri, dengan seketika. Artinya 3 mazhab ini, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah ini, orang yang meninggalkan sholat baik karena udzur ataupun karena tidak ada udzur, memang sengaja meninggalkan sholat, dua-duanya sama-sama wajib mengqadha alal fauri, seketika itu langsung wajib qadha. Tetapi kalangan Syafi'iyah ini mentafsil, jika meninggalkan sholat
bukan karena udur, maka wajib mengkodok sholat itu seketika alal fauri. Tetapi kalau karena udur maka sunnah, bukan wajib, sunnah mengkodok alal fauri, cepat-cepat mengkodok itu hukumnya sunnah. Ini penjelasan yang madhab yang 4. Jadi intinya madhab yang 4 ini semuanya sepakat wajib kodok, baik disengaja ataupun tidak disengaja meninggalkan sholat, semuanya wajib untuk mengkodok sholat yang ia tinggalkan itu, kecuali pendapat ulama-ulama yang sekarang, ulama-ulama yang kontemporer sebagaimana Ibnu Baz dan Utsaimin, ini yang tidak mewajibkan mengkodok sholat apabila memang sengaja ditinggalkan. Hal ini juga dijelaskan dalam madhab Daud Adz-Dzahiri. Daud Adz-Dzahiri ini lebih memilih sebagaimana pendapatnya Ibnu Baz itu. Sesuai dengan pendapatnya Ibnu Baz, yaitu tidak wajib kodok sholat, tidak mengkodok sholat yang sholat itu ditinggalkan karena disengaja, tidak wajib dikodok sholatnya. Sebagaimana juga pendapatnya Ibnu Rajab. Nah, ini penjelasannya. Ini di dalam fatwanya ulama Qatar ya. Di Islam Web, ikhtalafa ahlul ilmi fi qada'i man tarakas sholata amdan hatta kharaja waktuha. Ahlul ilmi, terjadi perbedaan dalam masalah mengkodok sholat bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja hingga keluar dari waktunya. Ala qaulaini, terjadi perbedaan dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, man taraka sholatan amdan hatta kharaja waktuha lazimahul qada'u. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja hingga keluar waktunya, maka ia wajib mengkodok. Wa hadza bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Ini berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang 4, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila. Wa hukiya al-ijma'u ala dzalika, dan diceritakan bahwa telah terjadi ijma' ala dzalika tentang wajibnya mengkodok sholat bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini sudah ijma' ulama tentang wajib mengkodok. Nah, sekarang perbedaan mazhab yang 4 dalam masalah mengkodok sholat alal fauri seketika. Qada'us sholatil mafrudati allati fatat wajibun alal fauri. Mengkodok sholat yang difardukan, yang 5 waktu itu yang ditinggalkan, ini hukumnya adalah wajib untuk dikodok alal fauri seketika. Artinya cepat-cepat wajib untuk mengkodok. Sawa'un fatat bi udhrin ghairi muskitin laha, baik ia meninggalkan sholat karena udur yang tidak menggugurkan terhadap kewajiban sholat, au fatat bi ghairi udhrin aslan, atau tidak sholatnya itu bi ghairi udhrin, tanpa ada udur sama sekali. Bittifaqi salasatin minal a'immati. Ini sudah kesepakatan dari 3 imam madhab yang 4 itu, 3 diantaranya itu mewajibkan kodok seketika. Baik sholat yang ditinggalkan itu, tidak sholatnya itu karena udur ataupun tidak karena udur, ini tetap wajib alal fauri, wajib mengkodok seketika, kecuali Imam Syafi'i saja. Wala yajuzu ta'khirul qada'i illa li udhrin, maka tidak boleh mengakhirkan kodok kecuali karena udur. Sekarang pendapatnya Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyatu qalu in kanat ta'khiru bi ghairi udhrin wajibal qada'u alal fauri. Jika mengakhirkan sholat itu artinya tidak sholat itu memang bukan karena udur, maka wajib mengkodok alal fauri seketika itu, cepat-cepat. Wa in kana bi udhrin, apabila ia meninggalkan sholat karena udur, wajaba alat tarahi, maka wajibnya mengkodok itu alat tarahi secara pelan-pelan. Artinya disunnahkan untuk, kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu Syafi'iyah mensunnahkan kodok alal fauri, cepat-cepat itu mengkodok sholat bagi orang yang tidak sholat karena udur, maka hukumnya adalah sunnah. Cepat-cepatnya yang sunnah, bukan mengkodoknya, kodoknya wajib, tapi hukum mempercepat itu adalah sunnah jika
tidak sholatnya karena udzur. Tetapi jika tidak sholatnya bukan karena udzur, maka cepat-cepat mengqadha sholat itu hukumnya adalah wajib. Kalau hukum qadhanya ini adalah wajib, baik udzur ataupun tidak. Semua ulama yang 4 ini sepakat untuk mengatakan wajib qadha. Sekarang kita bandingkan orang-orang Salafi ini mau mengikuti Dr. Syafiq Riza Basalama, Ustadz Wahabi yang sudah bergelar doktor ini, atau mengikuti Ustadz Farhan Abu Huraihan. Sudah jelas di dalam referensinya, mazhab yang 4, jumhur ulama, jamaahiril ulama ini mewajibkan qadha. Semuanya mewajibkan qadha. Tidak ada yang tidak mewajibkan qadha, sekalipun memang sengaja meninggalkan sholat. Ini mazhab yang 4 mewajibkan qadha. Sementara ulama kontemporer, ulama Saudi sebagaimana Ibnu Baz, Utsaimin ini tidak mewajibkan qadha. Termasuk juga Ibnu Rajab dan Daud Ad-Dhahiri ini juga tidak mewajibkan qadha, dan ini yang dipilih oleh Ustadz Farhan Abu Huraihan. Sementara Syafiq Riza Basalama lebih memilih pendapat jumhur ulama. Jadi untuk teman-teman Salafi silakan Anda memilih Ustadz Farhan Abu Huraihan yang menabrak pendapat ijma' ulama, atau lebih memilih pendapatnya Ustadz Syafiq Riza Basalama yang menggunakan referensi pendapatnya jumhur ulama. Di antara keduanya, siapa yang berpegangan terhadap pendapat ulama salaf, siapa yang menggunakan landasan Al-Quran dan hadis, ya, ini silakan Anda pilih sendiri. Untuk teman-teman Wahabi yang katanya selalu berlandaskan hukum-hukumnya itu berlandaskan terhadap qala Allahu qala Rasul. Nah, sekarang yang mana yang akan Anda ikuti? Sudah jelas-jelas Farhan Abu Huraihan itu menabrak pendapatnya mazhab yang 4 atau jumhur ulama, menabrak ijma' ulama. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.